Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Nuryani dari SDN Sangiang Jaya, calon guru penggerak Angkatan 9, Kota Tangerang, Banten. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Perkenalkan, berikut ini fasilitator dan pengajar praktik saya. Fasilitator saya yaitu Ibu Nirwana MPD dan pengajar praktik saya adalah Ibu Niwayan Wiratni MPD. Berikut adalah rancangan tindakan untuk si nyata saya. Yang pertama, latar belakang. Penerapan budaya positif di sekolah merupakan salah satu upaya peningkatan kualitas pendidikan nasional. Penerapan budaya positif ini tidak bisa dilakukan tanpa dukungan dari semua elemen yang ada di sekolah. Dengan penerapan budaya positif ini, diharapkan dapat mewujudkan visi sekolah dan membentuk karakter murid dalam mengimplementasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Yang kedua yaitu tujuan. Tujuannya yang pertama menumbuhkan budaya positif dengan kesepakatan kelas. Yang kedua mengembangkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila pada murid dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga menumbuhkan disiplin positif yang menjadi budaya positif di sekolah. Yang keempat membentuk karakter positif pada peserta didik melalui kebiasaan positif dan keteladanan warga sekolah. Dan yang kelima, melakukan kegiatan pembiasaan murid untuk mengimplementasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, yaitu tolak ukur. Siswa atau murid mampu membuat kesepakatan kelas untuk dipasang di dinding kelas dan ditaati. Peserta didik dapat mengaplikasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila secara sadar dan berkesinambungan dalam proses belajar. Murid terlibat aktif dalam kegiatan sekolah dengan secara sadar mengamalkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila sehingga tercipta pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid. Seluruh warga sekolah menerapkan budaya positif. Lini masa tindakan yang dilakukan. Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan diantaranya yaitu 1. Sosialisasi kepada seluruh warga sekolah meliputi kepala sekolah, guru, murid, dan tenaga pendidik terkait disiplin positif, kesepakatan kelas dan profil pelajar Pancasila, dan praktik segitiga restitusi sebagai dampak pelanggaran kesepakatan kelas. Yang kedua, guru menjelaskan tentang pengertian dan pentingnya kesepakatan kelas. Ketiga, guru memfasilitasi peserta didik untuk membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas yang dibuat disepakati selanjutnya ditandatangani oleh seluruh warga kelas dan dipasang di dinding kelas. Yang keempat, sosialisasi kepada seluruh murid baru tentang penumbuhan karakter dengan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dan pentingnya mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sesuai minat dan bakat. Yang kelima, menumbuhkan dan menanamkan kebiasaan nilai-nilai profil pelajar Pancasila dalam kegiatan ekstrakurikuler. Dan terakhir, menerapkan budaya positif secara berkesinambungan. Berikutnya adalah dukungan yang dibutuhkan. Dukungan dari seluruh warga sekolah serta partisipasi aktif orang tua di rumah dalam membiasakan budaya positif, dedikasi seluruh warga sekolah sebagai role model atau teladan bagi peserta didik dapat menanamkan budaya positif di sekolah. Kolaborasi seluruh warga sekolah dalam menciptakan serta membiasakan budaya positif di sekolah. Berikut ini diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du.
Terima kasih Bapak Ibu guru hebat sudah hadir di kegiatan kita, kegiatan rutinitas kita yaitu komunitas belajar. Nah, kebetulan di minggu ini, di hari ini, materi pertama adalah mengenai budaya positif. Di mana materi ini yang saya dapatkan di kegiatan pendidikan guru penggerak. Nanti selanjutnya baru materi kedua dan yang materi terakhir PML. Ini adalah pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Apa sih budaya positif itu? Di dalam pendidikan guru penggerak mengenai budaya positif, ada konsep inti dari budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang sebelumnya adalah paradigma belajar kurikulum 13, sekarang menjadi kurikulum merdeka. Dan juga pembelajaran berdiferensiasi. Yang kedua adalah disiplin positif. Yang ketiga motivasi perilaku manusia. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima adalah posisi kontrol restitusi. Selanjutnya adalah keyakinan kelas. Dan terakhir adalah segitiga restitusi. Selanjutnya kita bahas satu persatu. Perubahan paradigma belajar. Apa itu? Boleh dibaca sama-sama? Pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran berdasarkan prinsip pembelajaran diferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan perkembangan sesuai teori modern untuk mewujudkan proses belajar modern. Oke. Ya. Agak-agak tipe sedikit ya. Jadi ini pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Apa sih pembelajaran berdiferensiasi? Masih ingat? Pembelajaran yang disesuaikan dengan boleh coba Bu Ayah punten apa-apa Berdiferensiasi itu apa namanya, pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, sehingga kita memfasilitasinya dengan semaksimal mungkin. Ada lagi, coba Pak Rohim, apa pembelajaran berdiferensiasi? Halo Pak Rohim. Dan diferensiasi adalah pembelajaran memberi keleluasan pada siswa untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar siswa tersebut. Oke ya, jadi sesuai dengan minat, sesuai dengan kebutuhan, ya, dan karakteristik peserta didik. Baik, selanjutnya. Di dalam pendidikan CGP juga tadi yang pertama adalah paradigma baru. Nah, selanjutnya adalah ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama diilustrasikan guru mengontrol murid. Diilustrasikan bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Lalu diilustrasikan lagi bahwa
kritik dan membuat merasa bersalah, menguatkan karakter. Dan selanjutnya, ilustrasi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini adalah miskonsepsi dari teori kontrol. Nanti kita kedepannya, nanti setelah ini akan tahu apa sih maksudnya dari teori kontrol. Jangan salah ya. Oke, jadi kita lanjutkan dulu. Ini mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Yang pertama adalah stimulus respon. Seperti apa sih stimulus respon itu? Stimulus respon itu kita mencoba mengubah orang lain agar berpandangan sama dengan kita. Tadi ada ilustrasi orang dewasa memaksa. Nah, jadi kalau di stimulus respon itu mencoba bahwa orang harus sama dengan kita pandangannya. Memaksa orang harus sama dengan kita pandangannya. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi perilaku buruk belum tentu itu mutlak kesalahan. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Dan pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Jadi kalau anaknya lagi males, dirayu, dilebutin, nggak bisa lama-lama maksa, marah. Terakhir, model berpikir menang kalah. Jadi kalau misalkan yang dewasa memaksa yang kecil atau anak-anak, kalau dia namanya bisa memaksa anak itu berarti dia merasa menang, anak kalah. Di teori kontrol balikannya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi nggak mesti sama, tapi global, tapi pemahamannya lebih luas. Selanjutnya, semua perilaku memiliki tujuan. Setiap perilaku pasti ada tujuannya, ada sebabnya. Jadi tidak semua perilaku buruk itu sebagai kesalahan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi bagaimana kita akan berbuat, bagaimana kita akan bertindak adalah dari kesadaran diri, bukan karena paksaan. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Ya, jadi nggak dipaksa. Nih saya punya program seperti ini, saya paksa, saya bujuk harus ikut. Tetapi dilakukan kolaborasi bersama agar sama-sama bisa mengikuti program dan kegiatan yang ingin dilaksanakan. Terakhir, model berpikir menang-menang. Maksudnya, kalau saya bisa di bagian ini, teman-teman juga harus bisa. Tidak, saya bisa, teman-teman nggak boleh bisa. Itu namanya menang kalah. Tapi kalau kita kolaborasi, saya mampu, saya bisa, teman-teman hebat juga pasti bisa. Disiplin positif itu apa? Kita masuk ke materi intinya. Disiplin berasal dari bahasa Latin. Disiplina artinya belajar. Ternyata disiplin itu belajar ya. Nah, disiplin mengacu pada disiplin diri. Berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka berdasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai yang diyakini. Selanjutnya, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa penghargaan, reward, ancaman, ataupun hukuman. Tadi ya, jadi segala sesuatu yang mereka lakukan berdasarkan kesadaran, bukan karena hadiah, bukan karena ancaman, atau bahkan
hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dalam diri, motivasi intrinsik dan juga bukan ekstrinsik tadi. Ancaman, penghargaan, hukuman itu motivasi ekstrinsik, tapi kalau intrinsik berasal dari diri sendiri. Tadi ya, mencapai nilai-nilai kebajikan universal. Ini dia nilai-nilai kebajikannya. Kalau nilai-nilai kebajikan ada nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Ini ada 3 yang saya ambil nilai-nilai universal yang memang harus dimiliki oleh setiap orang. Yang pertama, profil Pancasila. Ini yang memang menjadi tujuan besar kita, tujuan utama kita di kurikulum Merdeka. Sudah hafal ya profil Pancasila? Ya. Coba Bu Aini. Boleh sambil nyanyi gak apa-apa. Ya, coba Bu Aini. Profil Pancasila itu ada 7. Ya, yuk sama-sama ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Berakhlak mulia. Oke, itu ya. Itu harus hafal. Itu harus hafal. Jadi nanti kita sampaikan ke anak-anak juga. Nah, tadi dinyanyikan saja. Jadi nanti makin hafal. Yang kedua adalah Ibo Primary Years program PYP. Ya, ini nilai-nilai kebajikannya. Ada toleransi, rasa hormat, integritas, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ini yang harus kita miliki. Selanjutnya adalah keterampilan hidup atau life skill. Keterampilan hidup, terus dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Jadi lebih ke loyalitas diri. Jadi berikan yang terbaik yang kita miliki untuk bersama. Oke, ini selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Apa sih kebutuhan dasar manusia? Coba dibaca, Bu Yaya. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang dilakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan agar kebutuhan dasar terpenuhi. Kasih tepuk tangan. Tepuk tangan buat Elisa. Iya, biar nggak ngantuk ya. Iya, coba tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk malam. Yang salah Tepuk nyanyi loh. bukan begitu. Gimana? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. 2, 2. Iya. 2, 3, 4. Oh, emang tadi ada yang begitu. Ada 2, kiri 2. Coba ulangi. Tepuk 4. Oh,
kita lanjut. Lanjut. Nah ini dia 5 kebutuhan dasar manusia. Oke, boleh. Bu Teti. Nggak kelihatan? Bu Yuyun. Yang jadi yang pakai kacamata aja ya. Enggak. Pakai kacamata. Ayo. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup. Wis. Kedua kasih sayang dan rasa diterima. Ketiga penguasaan. Kebebasan dan kesenangan. Ya, tepuk mantul. Mantul, mantul. Mantul, mantul. Mantul. Ya. Mantul, mantul. Oke ya. Ini 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup. Pasti ada tempat tinggal. Lalu yang kedua istirahat. Ya. Jadi kalau memang sudah waktunya istirahat, istirahat. Jangan diforsir karena itu adalah kebutuhan dasar kita. Selanjutnya keamanan. Kita harus merasa nyaman, merasa tenang. Berikutnya kesehatan. Kesehatan itu penting ya. Jangan sampai tugas banyak, sarapan lupa. Makan siang lewat, akhirnya asam lambung, tipes. Ya, pas lapar bukan makan nasi, makannya Indomie pakai sate. Ya. Kebalik. Urutannya. Oke, nah makan ini juga kebutuhan dasar kita. Tidur ya, waktunya tidur. Maksimal kita tidur sehari berapa jam? 8 jam. Jadi kalau kurang dari 8 jam pasti kelelahan. Ya. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kita harus ada rasa sayang, rasa kasih sayang, rasa diterima. Sayang kan Ya, tuh. rasa diterima baik oleh murid kita, oleh teman kita, oleh keluarga kita, oleh pimpinan kita. Itu yang kita butuhkan, ada rasa diterima. Lalu dipedulikan. Jangan sampai kita ngoceh di depan anak-anak, anak-anaknya ngobrol lagi. Bagaimana rasanya? Jadi tumbuhkan itu rasa peduli terhadap teman, terhadap guru, terhadap sesama, ya. Lalu menjadi bagian dari kelompok. Kalau ada kerjasama atau ada kegiatan secara berkelompok, ayo bareng-bareng kolaborasi. Jangan sampai ada yang tidak diajak karena tadi beda suku. Nah itu orang Sunda, semua orang Jawa aja nyarinya. Ya, ini ya. Saya mah nggak mau ini. Tidak ada seperti itu ya. Keluarga, sahabat. Ya, jadi keluarga adalah sahabat kita. Sahabat kita adalah keluarga. Ya. Tidak ada nanti perpecahan, saling ejek. Itu yang harus juga kita tanamkan kepada siswa-siswi kita. Apalagi sekarang lagi maraknya bullying. Kita hindari itu. Kita tanamkan bahwa kebutuhan dasar kita ini penting. Selanjutnya penguasaan. Penguasaan itu terhadap diri sendiri. Saya punya harga diri. Teman-teman saya juga punya harga diri. Kita harus saling menghargai. Lalu berikutnya memimpin. Setiap orang mampu menjadi pemimpin, baik untuk dirinya sendiri atau untuk kelompok, baik kelompok belajar, kelompok bermain, kelompok apapun. Terutama adalah pemimpin untuk diri sendiri, mengontrol diri sendiri. Lalu berikutnya berprestasi. Semua orang adalah orang yang hebat, orang yang berprestasi di bidangnya masing-masing. Jadi tidak ada orang yang bodoh. Semuanya orang-orang berprestasi. Lalu berikutnya diakui. Kita mengakui teman,
kita diakui oleh teman, jadi saling mengakui. Akhirnya akan timbullah rasa saling sayang. Berikutnya didengar. Kalau teman kita berbicara, kita dengar. Begitu kalau kita berbicara, kita juga ingin didengar oleh teman. Kompeten. Semua manusia punya kompetensi. Selanjutnya adalah kebebasan. Setiap orang memiliki pilihan. Tidak boleh dipaksa. Setiap orang punya kebebasan. Berikutnya, berani mencoba hal baru. Ada hal yang baru, ada pelajaran baru, ada ilmu baru, kita coba. Kita gali, kita kolaborasi bersama. Selanjutnya, otonom, penguasaan, pengendalian diri. Yang terakhir adalah kesenangan. Kita butuh bermain, butuh healing. Ya. Tertawa, bercanda itu penting. Kalau kita hidupnya kaku, nggak ada ketawa, nggak ada bercanda, ya sudah, jadi robot saja. Ya, harus ada gurauan. Jadi antar teman itu saling bergurau, saling bercanda. Ya. Oke, berikutnya adalah motivasi perilaku manusia. Ini ada 3 motivasi manusia untuk berperilaku. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kenapa dia melakukan ini? Ternyata dia menghindari sebuah hukuman. Lalu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, saya mau datang lebih awal, karena yang datang lebih awal dapat bintang dari guru. Jadi ada 3 perilaku yang memang dilakukan. Apa sih sebabnya manusia melakukan ini? Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saya mau presentasi, saya mau di depan biar teman-teman tahu saya bisa. Seperti itu ya. Kenapa tindakan atau perilaku manusia itu dilakukan? Karena itu tadi. Berikutnya adalah, ini tadi ya, ada yang bertindak karena hukuman, karena konsekuensi, karena ancaman, ada juga karena penghargaan. Nah, ini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini adalah boleh dikatakan adalah imbalan dari setiap perilaku yang dilakukan. Apa sih hukuman itu? Seperti apa hukuman? Jadi kalau hukuman itu tidak terencana tiba-tiba. Misalnya ada anak, saat kita di kelas, anak-anak hari ini Bu Guru mau cross check tugas matematika kalian kemarin. Ternyata dari 29 siswa kita ada yang tidak mengerjakan tugasnya 2 orang. Misalnya, nah ini kamu kenapa ngerjain tugas? Ya udah, kamu tulis, saya maafkan saya Bu, 1 buku. Ya. Atau ayo duduk, berdiri di depan 1 jam. Nah itu, jadi tiba-tiba, tidak direncanakan. Lalu murid tidak tahu, karena memang hanya bu gurunya saja spontanitas. Jadi karena Aini nggak ngerjain tugas, saat itu juga dia harus berdiri di depan. Jadi nggak tahu. Lalu bersifat satu arah, cuma bu guru yang punya kuasa. Dia tidak diajak untuk berdiskusi. Pokoknya harus ikutin bu guru, berdiri di depan. Itu. Lalu berikutnya berubah hukuman fisik. Ya, sudah disuruh berdiri, lalu dimarahin di depan teman-temannya. Jadi fisiknya kena, psikisnya juga. Kalau konsekuensi itu terencana, disepakati sesuai aturan. Ya, ini tadi tidak mengerjakan tugas. Kamu mau apain? Makan donat. Bu guru punya pilihan. Aini mau nulis ulang atau Aini membuat tugas yang baru, gitu ya. Jadi disepakati. Tapi tetap itu tidak membuat nyaman siswanya, karena tetap dia dapat hukuman walaupun ada interaksi kesepakatan.
gurunya memonitor terus, udah selesai belum itu, udah selesai belum ini. Ya, yang terakhir restitusi. Nah, kalau restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nah, proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Kenapa? Restitusi apa sih? Ya. Itu. Jadi restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Contohnya seperti apa? Kalau secara hukum kan gitu loh. Restitusi itu apa ya? Imbalan yang diberikan kepada imbalan balik yang diberikan kepada seorang yang terkena hukum. Artinya ini yang dituntut hukum gitu. Misalnya Bu ini dihukum saya. Nah, ada imbalan namanya itu restitusi. Iya. Imbalannya dibawain ke saya, ke saya. Iya, yang saya yang menuduh Pak Bu ini nih, yang dihukum itu namanya restitusi. Iya. Kalau secara hukum. Secara hukum. Tapi dalam proses pembelajaran adalah sebuah proses, sebuah kondisi untuk menciptakan murid untuk memperbaiki kesalahan melalui dialog antara guru dengan siswa. Nah, tadi misalnya ini tidak mengerjakan tugas, gurunya pasti akan tanya, ini kenapa hari ini tidak mengerjakan tugas? Itu Bu Guru, maaf, dipanggilnya itu maksudnya secara pribadi apa langsung di depan teman-teman? Secara pribadi. Ya, jadi di saat di kelas nanti cuma dipanggil ke depan sebentar. Ini tadi tidak mengerjakan tugas ya, silakan. Tapi nanti akan dipanggil. Ya, jadi nanti dialog berdua. Ya, ditanya dari mulai tadi, ini kenapa hari ini tidak mengerjakan tugas? Dijawab nih, misalnya gue ini apa? Oke, Bu Guru ngerti ya ini setiap manusia tidak lupa dari kata lupa ya, tidak lupa dari kata lupa, kata hilaf ya. Tapi Bu Guru senang ini sudah mengakui kesalahan. Jadi ada dialog. Nah, sekarang Bu Guru mau tahu kira-kira apa sih yang harus dilakukan Aini untuk menghindari atau tidak melaksanakan agar bisa melaksanakan tugas dengan baik. Iya, jadi ada dialog antara guru dan siswa bagaimana mereka menyadari kesalahannya dan bagaimana mereka mencari solusi atas kesalahannya. Itu namanya restitusi. Tahu ya? Jadi ya perbedaannya hukuman, ancaman dan konsekuensi dan restitusi. Nah ini tampilnya. Berarti kalau dipikir-pikir mesti restitusi itu ya. Restitusi untuk sama kayak para hadir suka ngasih ke kita ya, ngasih apa tuh? Coaching. Beda. Nah dia suka kita membuat ini, nanti kita juga pula yang menjawab. Mau bukan restitusi namanya. Oh iya ya. Sedang coba saya ada. Oh tapi kan kita mencari masalah ya. Cek. Oke. Ya. Jadi kalau yang kita lakukan bersama para hadiah namanya coaching, ya. Jadi berdialog tentang kendala yang kita hadapi di kelas dalam proses pembelajaran. Jadi kendala kita yang kita hadapi di coaching sama para hadiah. Kira-kira seperti apa? Tapi kita juga yang harus. Betul. Ya. Tapi kalau restitusi adalah apa ya? Sebab akibat dari kesalahan yang kita laksanakan. Gitu. Kesalahan yang kita lakukan. Kalau tadi secara spontan langsung dapat hukuman, kalau konsekuensi ada dialog tapi dibuatnya tetap tidak nyaman, tapi kalau restitusi adanya kenyamanan antara guru dan siswa. Jadi sama-sama berdialog. Akhirnya siswa akan menyadari kesalahannya. Oh iya, saya ternyata nggak boleh seperti ini. Saya harus seperti ini. Ya. Dan sebaiknya kita menerapkan yang restitusi itu ya. Iya, betul. Ini tadi contoh di intinya tabelnya ya. Berikutnya tadi ya. Bu, tolong Bu ini bacain dong itu yang akan. Oke. Udah bener kan tulisannya? Nah, posisi kontrol guru
Baca RT jangan Ini yang harus kita ingat ya, harus kita tahu bahwa kita mempunyai 5 posisi. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah, ketiga sebagai teman, keempat sebagai pemantau, dan terakhir adalah sebagai manajer. Kira-kira dari 5 posisi ini mana yang paling baik? Wah, ini penghukum. Manajer. Manajer. Kenapa manajer? Karena memang Coba Bu Arsi boleh. Manajerial. Guru sebagai manajer berarti bisa memanage kondisi kelas. Kalau misalnya ada kesalahan, ya bagaimana caranya bisa mengatasi kesalahan besar tadi, bisa dengan yang ketiga tadi proyek. Nah, terus apa lagi ya? Oke, boleh. Bu Alima silakan jangan tidur. Nggak tahu kamu nakal sih. Baca dulu antara siapa? Siapa? Baca itu apa? Posisi kontrol kira-kira dari 5 yang terbaik posisi kita sebagai Bacanya jangan dihilangin kan ya. Posisi kontrolnya. Menurut saya sama. Manajer. Tapi senang banget. Ya. Kata Bu Asi saya sih idem. Tadi kan Bu Asi sama manajer. Jadi bisa memanage, mengatur semua kondisi yang ada di dalam kelas. Baik itu kondisi anak atau suasana di dalam kelas, sehingga bisa menyenangkan, bisa membuat siswa atau kondisi di dalam kelas itu menjadi proses pembelajaran menjadi menyenangkan. Gitu. Terima kasih. Coba dioper ke belakang, Pak. Dioper, punten. Ayo, Bu Tia, pilihan Bu Asi dan Bu Halimah adalah manajer. Bagaimana memanage, guru memanage siswa, dan akhirnya menciptakan suasana yang menyenangkan dalam proses pembelajaran. Nah, apakah sebagai teman, sebagai pemantau dan yang lain itu tidak bagus atau bagaimana? Menurut saya Aku banyak Bu. Guru yang paling baik menurut Bu Halimah dan Bu Asya adalah manajer. Kalau sebagai teman, sebagai pemantau atau yang lainnya, bagaimana? Menurut saya posisi kontrol guru yang terbaik itu adalah manajer. Kenapa bisa dikatakan manajer? Karena apa ya? Apa ya? Woi bangun. Karena guru itu di dalam kelas itu posisi guru itu yaitu sebagai organisasi kelas. Kenapa dikatakan organisasi kelas? Karena guru itu memanage semua keadaan yang di dalam kelas, terutama siswa ya, dari pengelolaan sumber belajar, waktu, kemudian proses kegiatan belajar mengajar di kelas itu semuanya dimanage oleh si guru tersebut. Makanya kenapa saya memilih posisi kontrol guru itu sebagai manajer? Karena semuanya emang dihandle oleh guru. Pokoknya guru itu berperan penting di dalam kelas. Tanpa adanya seorang guru, murid pasti akan berantakan di dalam kelas. Betul, bertiga keren ya. Jadi jawaban terbaiknya katanya manajer. Kita lihat ya. Ini kita lihat ya. Ini contohnya. Siswa tidak memakai atribut saat upacara bendera. Nah, hormat bendera 1 jam. Berarti dia adalah sebagai penghukum. Lalu
Berapa kali Bapak Ibu Guru memberitahu kamu, kamu mengecewakan Bapak Ibu Guru? Adalah membuat merasa bersalah. Wah, ini banget. Jadi kalau Bapak Ibu Guru pernah mengatakan ini atau pernah melakukan ini, termasuk ke dalam yang ini. Yo, coba kita sambil introspeksi. Siapakah kita? Soalnya tadi kita pilihnya semua sepakat manajer. Berarti itu yang terbaik yang memang harus kita lakukan. Tapi kenyataan di lapangan, pernahkah kita melakukan ini? Oke. Tapi teman juga bagus tuh. Coba kita lihat dulu. Nah, kalau teman, ayo dong ikuti kesepakatan sekolah kita. Tolong bantu Bapak Ibu Guru ya sekali ini. Jadi ada permohonan. Iya sudah, nggak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti itu lagi. Nah ini posisi kita kalau sebagai teman dengan siswa. Jadi bahasanya bahasa mengajak ke teman. Ayo. Nah, gitu. Jadi yang kuncinya ada bahasa. Yuk dong. Bantu Bu Guru. Jangan lakukan hal itu lagi. Nah yang selanjutnya pemantau. Kamu sudah melanggar kesepakatan sekolah kita. Kamu tahu konsekuensinya? Jadi ditanya anak. Setelah upacara beli atributnya ya ke koperasi, jangan diulang lagi. Jadi konsekuensi dia harus beli. Dipantau udah dilihat sama bu gurunya, udah beli belum nih? Besok udah pakai belum? Nah yang terakhir, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Tipe yang kurang. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu? Ini, kenapa tadi paling terbaik adalah manajer? Karena tadi memanage baik posisi kita sebagai guru dan juga posisi siswa kita. Bagaimana mereka bisa menyadari kesalahan yang telah dilaksanakan. Itu ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, pokoknya kalau ada bahasa seperti ini berarti ini adalah membuat bersalah. Terus, kamu tidak pernah benar melakukannya. Udah disuruh sama bu guru. Tadi juga ditulisnya yang benar. Apa tulis yang benar? Jadi aku ada di posisi manakah ini? Jadi Pak Rohim, Bu Aini itu ada di posisi mana ya? Kalau kamu ya bisa pemukul, bisa teman, bisa juga manajer. Oh, ya. Semua ya. Oke, nah, ayolah lakukan demi Bapak Ibu Guru. Ini sebagai teman, ya. Jadi kalau ada bahasa ajakan, dia sebagai teman. Berikutnya pemantau. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Jadi kalau pemantau lebih ke ada konsekuensi yang akan dia dapatkan. Kalau pemantau. Terakhir adalah manajer. Apa rencana kamu untuk menyelesaikan masalah ini? Tadi ya, dengan restitusi. Tapi apakah untuk kelas waktu kita bisa sebagai manajer? Bisa lah. Sangat bisa. TK juga bisa. Oke, boleh. Siapa yang mau jawab pertanyaan gua ini? Kayak Bu Sally boleh. Bukan, yang tadi pertanyaan gua ini. Sama jadi manajemen kita satu. Bisa jadi manajemen. Apakah posisi kita sebagai manajer ini bisa kita terapkan di kelas rendah, terutama kelas 1? Jawabannya belum cukup. Kalau ada kita doang. Alasannya loh. Maksudnya Bu, kita ngerti diajarin begitu sih. Iya, sangat bisa. Karena kan
kelas 1 dengan cara apa ya? Apa ya? Jawab bergambar ke sampingnya. Apa ya? Malah jawab nih. Apakah posisi kita sebagai guru, apakah posisi kita sebagai manajer ini dalam kelas rendah? Jawabannya bisa. Kenapa? Karena sebagai guru kita adalah apa ya, panutan mungkin buat anak-anak. Terus guru itu pasti selain dari orang tua, guru itu adalah orang tua kedua di sekolah atau di kelas. Lalu yang pasti guru harus bisa menjadi contoh juga untuk anak-anak, dan guru juga pasti harus bisa mengontrol ya, udah gitu saja. Makasih. Betul ya, jawabannya bisa. Karena tadi kita kembali lagi jawabannya Bu Asi, Bu Dewi, Bu Halimah. Kita adalah manajer, kita yang memanage, kita yang membuat perencanaan, kita yang mengatur. Tekniknya bagaimana? Mungkin bahasanya. Kalau untuk yang kelas rendah, ikut dengan dunianya. Ya, bahasanya bahasa anak. Ya. Jadi sekali lagi, kalau bisa kita jangan menjadi seorang penghukum. Berikutnya adalah mengapa berikutnya pematerinya adalah keyakinan kelas ya. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Coba Bu Puji. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Apa Bu Dewi? Bu Linda bisa Bu Linda. Linda kan? Linda zikir. Keyakinan kelas kalau Pakai bahasa isyarat. mungkin ya. 8 benar caranya nggak tahu tenaga nanti. Keyakinan kelas itu, kelas kita itu mampu, yakin bisa melakukan sesuatu, misalnya menampilkan sesuatu. Tapi aturannya bukan sesuatu yang harus apa ya? Kita bisa gitu maksudnya. Gitu. Ya. Kayaknya udah jam 8 gitu. Saya karena durasi juga ya. Oke, mengapa ya keyakinan kelas itu bukan peraturan? Sebetulnya apa sih keyakinan kelas? Kesepakatan. Nah, keyakinan kelas itu kesepakatan. Kenapa bukan peraturan? Kalau keyakinan dibuatnya bareng-bareng. Keyakinan dibuat secara bersama. Kalau peraturan sudah baku. Dibuatnya oleh guru. Satu arah atau dua arah? Satu arah. Sudah terikat, mengikat, ya. Nah, ya. Mulai setelah ini saya nanti ingin lihat setiap kelas sudah punya keyakinan kelas atau belum. Ya. Oke, keyakinan kelas, pembentukan keyakinan kelas harus bersifat abstrak, lalu berupa pertanyaan, berupa pernyataan universal. Dibuat dalam pernyataan positif, ya. Terus sedikit saja agar mudah diingat. Nggak usah. Tidak boleh membuang sampah di beberapa tempat, harus sesuai dengan mesti. Namanya bukan keyakinan kelas, tapi dia harus singkat. Sesuai dengan kondisi kelas.
Jadi yang akan diterapkan di kelas itu yang seperti apa? Sesuai dengan tadi betul, kesepakatan bersama. Berikutnya dilibatkan saat membuat keyakinan kelas semuanya. Siswanya diajak, dilibatkan, diikut sertakan. Tadi yang poin ke 1, 2, 3 sedikit saja bukan. Yang ketiga ya, dibuat dalam pernyataan positif. Kalau kelas 1 bisa nggak Bisa. waktu tahun lalu Buang sampah di tempatnya. Begitu ya. Jadi tidak ada bahasa negatif, bahasanya harus positif. Jangan berisik di kelas. Tertib saat di kelas. Begitu ya. Nanti setelah ini RTL-nya saya mau lihat nanti. Belum nih, ada udah. Oke. Nih tadi ya, yang Bu Aini tanya restitusi sama coach ya. Ini identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan kelas. Ya. Nah, makanya tadi kenapa yang pertama keyakinan dulu, kesepakatan dulu? Karena di saat ada permasalahan kita terapkan restitusi segitiga. Gitu ya. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya identitas gagal ke identitas sukses. Selanjutnya tahap validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu yang nantinya guru bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif sehingga mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Tahap terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Pada tahap ini, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Ya, contoh penerapan restitusi. Kasus pertama, guru selalu menghabiskan banyak waktunya bermain gadget dan media sosial saat belajar di rumah dan jam istirahat di sekolah, sehingga sangat berpengaruh pada prestasi belajarnya. Berikut skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. suaranya nggak kedengaran. Dulu kami di sini karena ibu ini berbicara mengenai hal-hal yang belakangan ini dilakukan, dan juga ada beberapa laporan dari guru, orang tua, dan juga teman guru. Kalau dulu banyak menghabiskan waktu di gadget dan juga media sosial saat belajar di rumah atau saat istirahat di sekolah. Apakah betul hal itu terjadi? Ibu paham dan ibu juga maklum. Ibu dulu pernah ada di posisi seperti itu dulu. Memang bermain media sosial sangat menyenangkan ya. Jadi kita buka gadget, kita scroll media sosial. Tetapi kita ingin tahu alasan kamu kenapa kamu bermain gadget, bermain media sosial selama pembelajaran. Tapi ibu perlu tahu bahwa fokus di saat proses pembelajaran itu sangat penting untuk
pelajaran baru. Dan untuk itu yang kita lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kita. Keyakinan kita mana yang dilanggar oleh diri. Terus menurut dulu apakah dulu tidak harus menyadari bahwa ternyata prestasi dulu kaki-kaki ini juga mulai turun karena akibat dari bermain gadget dan media sosial tadi. Sekarang menurut dulu cara apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah ini? Saya akan mencoba berfokus dengan buku dan penjelasan menurut ibu itu kesalahan yang terbaik. Dulu selain itu juga jika dulu mengalami kesulitan dalam penggunaan mengendalikan penggunaan gadget, bisa konsultasi dengan dokter ibu. Maka boleh diskusi mengenai bagaimana cara penggunaan gadget yang baik itu ya. Nanti kalau ada kendala apa-apa, bapak ibu siap kembali. Ya. Jadi sekali lagi mengingatkan bahwa pendidikan itu penting memang menghasilkan kamu. Nanti kalau kemarin kesulitan ada Oke, itu tadi salah satu tekniknya ya, melaksanakan restitusi segitiga. Oke, mungkin itu materi yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi nanti RTL-nya saya mau lihat ya, tiap kelas bagaimana keyakinan kelasnya yang sudah dibuat di kelas masing-masing. Terima kasih banyak atas atensinya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya Pak Iwan enggak? Berikut salah satu penerapan budaya positif, yaitu pembuatan keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Tujuan keyakinan kelas: pertama, menumbuhkan budaya positif. Yang kedua, menumbuhkan sikap tanggung jawab pada diri siswa atas idenya melalui kesepakatan kelas, menumbuhkan rasa kasih sayang dan menghargai diri sendiri serta orang lain. Keyakinan kelas dilakukan sebelum pembelajaran dimulai. Guru meminta semua murid di kelas untuk menuliskan apa saja semua aturan yang perlu disepakati bersama di kelas. Selanjutnya, guru memberikan post-it warna pada setiap masing-masing siswa. Selanjutnya, siswa menuliskan di setiap post-it warna sesuai dengan keyakinan atau kesepakatan masing-masing siswa. Selanjutnya, setiap siswa maju ke depan dan menempelkan di papan tulis dibantu oleh guru kelas. Berikutnya, dari tulisan kertas post-it tersebut semua dibacakan dan disepakati kalimat mana yang akan diambil yang diarahkan oleh guru kelas. Terakhir, keyakinan kelas disepakati bersama di dalam kelas. Berikut contoh pelaksanaan dalam membuat keyakinan kelas 6A SDN Sangiang Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak kelas 6A, pagi ini kita akan membuat keyakinan kelas secara bersama-sama. Jadi anak-anak setiap kelompok akan guru bagikan sticky note berwarna-warni
judul. Setelah itu nanti Bu Guru akan meminta beberapa siswa baik dari Putri dan Putra untuk boleh berikutnya Idul. Bunga nempel. Berikutnya ini hasil usulan dari keyakinan kelas yang kalian sampaikan. Sekarang Bu Guru mau minta 5 putra, 5 putri untuk menganalisis apa saja keyakinan kelas yang sudah
Tertib. Berkata sopan. Itu ya. Terus tidak membuang sampah sembarangan. Berarti menjadi membuang sampah pada tempatnya. Betul. Itu ya. Jadi kita ambil yang memang kalimat positifnya saja. Tadi apa? Pertama, jujur. Terus tertib. Berkata sopan. Terus berpikir positif. Berikutnya disiplin. Apa lagi? Melaksanakan piket kelas. Lalu apa lagi? Mengerjakan tugas. Membuang sampah pada tempatnya. Terus yo, lagi. Ada nggak tadi di sini? Gak ada. Kan udah di disiplin tadi. Disiplin udah.